Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini penting saya utarakan, makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubaligh, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubaligh. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansuh, kamu apa tahu nasa mansuh lah. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu, kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukhah dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syarat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahauddin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajib. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah itu. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu, makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam, kan selesai, daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair, itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan, bapaknya main ke pondok itu. Sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener, apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura, karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu, kenceng itu pikir musola. Wah ini gak bisa ditakwil lagi, akhirnya gak bisa ditakwil itu gak. Wah ini sudah gak bener ini, gak bener. Singkat cerita santri tadi gak kuat matur ke kiainya, Pak Yai, jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pikir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Yang bodoh itu mbah saya kan. Yang bodoh itu mbah saya kan. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main, atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana coba? Ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Manusia itu makhluk yang paling enggak jelas gitu. Sekarang soleh, suatu saat bisa saja enggak soleh.
yang sedang nggak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid, akhirnya su'ul Fatimah. Kita enggak pernah. Lah kalau enggak pernah tahu ya enggak usah terlalu fanatik biasa saja. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya enggak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampean sampai kapan ya enggak tahu. Kayak suami istri itu. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan bertanya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet. Kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet, karena mulai dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan, ini bukan urusan cocok ndak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasab mansukh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abbada amla, mansukha amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Sesuatu yang furu'iyah. Kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah. Untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai waktunya, sudah habis. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas. Mohon Pak Amir. Wah. Jam ini sudah. Sampai mana tadi? Diteruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter gitu. Yang internal Nabi apa antar Nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan, kila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya, karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta, disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhab Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru. Tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya. Masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhab Ka'bah, dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa?
Enggak, Jakarta itu mana Jakarta itu? Barat sana ya. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur. Terus ketika madhep ke barat kata sampean, wah itu padune kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak. Saya enggak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Loh Sayyidina Ali orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinal, langsung Allah yang bunuh. Jadi utaknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampeyan nih kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, ya nak halal untalan kan selesai. Apa? Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi ya sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya, jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan gitu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, merilek, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan yang susah juga punya Nabi kok. Habis perang saya Nabi tanya, Muhammad habis serang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang tuh suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh. Ya. Kalau perang itu fair apa? Fair. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar karena Ka'bah juga kiblat sing a'taku, lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Ya, sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng, mergo roh kelirune Muhammad. Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah.